Bagaimana cara-cara menghayati devosi kerahiman ilahi? Mari kita bahas bersama. Tuhan menginginkan umat manusia datang mendekati hati-Nya yang Maha Rahim. Santa Faustina menunjukkan cara-cara menghayati devosi kerahiman ilahi. Cara-cara tersebut adalah: pertama, menghormati gambar Yesus kerahiman ilahi. Tentu bukan hendak menjadikan gambar ini berhala. Setiap melihatnya, hendaknya kita menghormati dan mengingat betapa Yesus dengan luka di lambung yang memancarkan darah dan air. Itulah tanda kerahiman ilahi yang selalu tercurah untuk kita. Dan ada sejarah di balik lukisan kerahiman ilahi. Mari kita bahas sedikit sejarahnya. Dalam BHSF nomor 47 tertulis pada tanggal 22 Februari tahun 1931. Tuhan kita menampakkan diri kepada Santa Faustina dalam sebuah penglihatan. Dia melihat Yesus mengenakan pakaian putih dengan tangan kanannya terangkat memberi berkat. Tangan kirinya menyentuh jubahnya di daerah hati, tempat keluarnya dua sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lainnya pucat. Dia menatap Tuhan dengan penuh perhatian dalam diam, jiwanya dipenuhi dengan rasa kagum, tetapi juga dengan sukacita yang besar. Yesus berkata kepadanya, "Lukislah sebuah gambar menurut contoh yang kamu lihat dengan keterangan, Yesus, engkaulah andalanku." Bahasa Polandia, Jesu ufam Tobie. Aku ingin supaya gambar ini dihormati mula-mula di kapelmu, dan kemudian di seluruh dunia. Di buku harian Santa Faustina nomor 48 tertulis, "Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Khususnya pada saat kematian, aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri." Dalam buku harian Santa Faustina nomor 299, atas permintaan pembimbing spiritualnya, Santa Faustina bertanya kepada Tuhan tentang arti sinar dalam gambar. Dalam doa ia mendengar suara. Kedua sinar itu melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Kedua sinar ini memancar dari lubuk kerahimanku. Ketika hatiku yang berada dalam sakratul maut di kayu salib dibuka dengan tombak, sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku, sebagaimana ada dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 34. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar ini karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Aku ingin supaya hari Minggu pertama sesudah Paskah menjadi pesta kerahiman. Melalui gambar ini aku akan menganugerahkan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Hal ini harus menjadi pengingat akan tuntutan rahmatku, karena iman yang paling kuat sekalipun tidak ada gunanya tanpa perbuatan. Kata-kata ini menunjukkan bahwa gambar tersebut mewakili rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan ke dunia, khususnya melalui pembaptisan dan ekaristi. Banyak versi berbeda dari gambar ini yang telah dilukis. Namun Tuhan kita menjelaskan bahwa lukisan itu sendiri bukanlah hal yang penting. Gambar asli kerahiman ilahi dilukis oleh Eugene Kazimierowski di Vilnius, Lituania. Jadi, apapun versi gambar yang kita sukai, kita yakin bahwa itu adalah keadaan rahmat Tuhan jika kita menghormatinya dengan penuh kepercayaan pada rahmat-Nya.
Gambar yang paling banyak digunakan adalah sebuah gambar Polandia karya Adolf Hilla. Hilla melukis gambar itu sebagai ucapan syukur telah selamat dari Perang Dunia II. Kedua, setiap pukul 15 yang merupakan jam kerahiman ilahi, kita diminta untuk masuk dalam sengsara Yesus. Jika memungkinkan, pada jam ini melakukan jalan salib, atau mampir ke gereja dan menghormati sakramen Maha Kudus. Atau paling tidak, berdoa sejenak mengenang sengsara Yesus. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1937, dalam buku hariannya nomor 1320 Faustina menulis pernyataan Yesus ini. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Itulah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permohonan kepadaku demi sengsaraku. Ketiga, rajin berdoa koronka. Doa ini menjadi doa kedua setelah doa Bapa kami yang Yesus sendiri ajarkan. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 687 tertulis, daraskanlah tanpa henti koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Barang siapa mendaraskannya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaras koronka ini satu kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahimanku. Keempat, ikut merayakan pesta kerahiman ilahi. Sebelum pesta, Yesus meminta kita mempersiapkan diri dengan melakukan novena. Bagi mereka yang merayakan pesta ini, Yesus menjanjikan indulgensi penuh. Kelima, menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi. Dalam BHSF 1075 Yesus berjanji, jiwa-jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya, dan pada saat kematiannya, aku tidak akan tampil sebagai seorang hakim bagi mereka, tetapi sebagai juru selamat yang Maha Rahim. Para devosan percaya bahwa melalui darah dan air yang terpancar dari hati Yesus rahmat pengampunan Allah mengalir kepada semua orang bahkan seberapa berat apapun dosa mereka. Tuhan menawarkan kerahiman-Nya. Dia ingin kita memohon belas kasih itu, mengandalkan Dia semata, dan selanjutnya berbelas kasih seperti Allah sendiri. Kepercayaan ini terungkap dalam doa-doa utama devosi ini, doa jam kerahiman, doa koronka, dan doa novena. Juga gambar Yesus kerahiman ilahi dengan pancaran warna biru dan merah dari hatinya menjadi salah satu ciri devosi. Demikian pembahasan mengenai cara menghayati devosi kerahiman ilahi. Semoga devosi ini makin dikenal dan lebih banyak umat menjalankannya dengan sepenuh hati. Biarlah semakin banyak orang sungguh mengandalkan Tuhan dan melakukan perbuatan belas kasih.